Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang cabang-cabang dari fungsi rumus if. Nah, sekarang kita akan melanjutkan VLOOKUP, rumus VLOOKUP yang digabung dengan rumus if. Jadi pertama silakan dibuka dulu laptop kalian, dinyalakan, lalu dipersiapkan untuk mengerjakan soal-soal dari Microsoft Excel-nya. Sekarang kita buat dulu kolom atau tabel yang akan membantu kita mengerjakan soalnya. Ikuti sesuai yang sudah saya tutorialkan. Pertama kita buat kolom kode, di sini harga, di sini BC, BM, lalu kita buat tabel. Di sini kita buatkan tabel bantu sebagai tabel acuan. Harga Malang Jember. Di sini 1 2 15.000, 5.000, 7.000, 10.000. Kita gabung ini menjadi satu sel. Ini kita gabung juga satu sel, lalu kita buatkan tabel agar lebih rapi. Kita letakkan di tengah. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. Jadi sebelum saya masuk ke rumusnya, saya jelaskan dulu maksud dari soal di sini. Jadi di sini adalah kode, anggap saja kode tiket atau tiket bis lah. Jadi kode AM ini berarti ada kesalahan di sini B. Nah, jadi yang dimaksud dengan kode AM di sini, A di sini kodenya, terus M ini harganya. M itu Malang, sedangkan J itu berarti Jember. Berarti kalau AM harusnya dia itu harga 15.000, AJ harusnya 7.000, BJ itu 5.000, BM itu harusnya 10.000. Jadi datanya harus sesuai dengan sel acuan yang sudah kita tentukan di sini. Sekarang kita kerjakan ini step by step ya. Jadi ikuti dulu tutorialnya perlahan-lahan agar bisa dipahami dengan baik. Yang pertama kita memasukkan fungsi rumus VLOOKUP dulu. Jadi seperti biasa dalam Excel kita awali dengan sama dengan tulis saja VLOOKUP. Lalu kita ambil sel acuan yang di sini ya. Berarti kita menggunakan rumus format karakter. Berarti karena yang mau diambil sel acuannya adalah A atau B di sini, itu kan terletak di bagian paling kiri. Berarti kita menggunakan rumus left, buka kurung, sel acuannya di sini, lalu tanda pisah. Kita akan mau ambil hanya satu karakter, berarti tanda pisah 1, tutup kurung, lalu tanda pisah. Nah, di sini ada tabel array-nya atau tabel bantunya. Berarti kita kopikan saja, kita blok aja di sini seperti ini. Jangan lupa tekan F4. Tekan F4. Jika sudah, tanda pisah lagi. Nah, di sini ada namanya kolom index number. Berarti yang mau dikopikan ini di kolom, terletak di kolom keberapa. Nah, ini kita gunakan rumus if. Karena di sini kan yang mau diminta ini ada inisial atau singkatan. M itu Malang, J itu Jember. Jadi kita pakai rumus format karakter juga. Yang pertama kita menggunakan logika, rumus logika yaitu if, lalu right. Kenapa di sini right? Karena kita mau ngambil yang paling kanan, yang paling kiri adalah sel acuan, yang kanan adalah kode dari harganya, mau Malang atau Jember. Setelah itu kita klik sel acuannya, terus tanda pisah 1. Setelah itu sama dengan M, maka dia yang dipindahkan ada di kolom kedua. Jika ingin lebih gampang, kita kopikan rumusnya di sini, Ctrl C, letakkan lagi di sini, lalu Ctrl V. Nah, kita ubah di sini. Di sini kan sudah M, Malang, berarti yang kurang adalah J. Kita ubah ke J. Lalu di sini, ini kan
kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga. Di sini kita lihat M itu ada di kolom kedua, berarti J atau Jember itu berada di kolom ketiga. Berarti kita ubah ketiga di sini. Jika sudah, kita tutup kurung dulu 2 kali sampai seperti ini, sampai nutup sampai if-nya di sini, sampai if. Lalu tanda pisah. False, ini false milik dari VLOOKUP. Tutup kurung. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita klik 2 kali. Berarti kita cek AM, berarti sel acuan A dengan kode M yaitu Malang berarti 15.000. AJ berarti 7.000. BJ berarti yang 10.000. BM itu 5.000. Nah, sekarang ini kan sudah kita tentukan bahwa sel acuannya itu ada AM, AJ, BJ atau BM. Jika kode selain itu akan keluar seperti apa? Kita cek di sini. Ini kan AM. Misalkan kita ubah menjadi AS, misalkan Sumenep, misalkan. Nah, kenapa di sini muncul keterangan value? Berarti Excel di sini memerintahkan kepada kita bahwa di sini sudah ada kesalahan input data di sini. Kenapa ada kesalahan? Karena yang kita setting itu hanya ada huruf A atau B dan kode M atau kode J. Selain kode itu tidak bisa dipakai. Nah, bagaimana caranya kita memberikan keterangan bukan value atau mengcustomize atau memodifikasi kata yang muncul jika terjadi kesalahan input datanya? Berarti kita tambahkan rumus if error. Berarti tambah if error, buka kurung, di terakhir ini, di paling terakhir kita tanda pisah, lalu tanda petik untuk memasukkan teks, kita tuliskan kesalahan input. Jangan lupa tutup dengan tanda petik 2 lagi, lalu tutup kurung. Nah, enter. Kita kopikan rumusnya ke yang bawah. Kita lebarkan 2 kali. Nah, berarti di sini jika yang muncul itu selain kode A atau B dengan kode M atau J, maka dianggap kesalahan input. Misalkan kita coba lagi, kita ubah AP, maka kesalahan input di bawah misalkan kita ubah menjadi CJ, kesalahan input. Di sini kan J-nya sudah benar, Jember. Tapi kodenya di sini salah, sel acuannya tidak ada kata C, karena hanya ada 2 variabel yaitu A. Kalau bukan A berarti B. Sedangkan kodenya itu M atau J. Kalau misalkan salah satu di sini tidak terpenuhi, maka dianggap kesalahan input. Kalau ingin benar, berarti kita masukkan sesuai yang sudah kita tentukan. Misalkan AM, maka 15.000. Misalkan di sini kita ubah menjadi BJ, maka 10.000. Jadi ini fungsinya, kita jelaskan lagi dari awal ya. If error di sini berfungsi untuk menampilkan pesan ini jika dalam sel acuan di sini itu terjadi kesalahan pengisian data atau penginputan data. Ciri-ciri terjadi kesalahan input data yaitu dengan mengisikan data yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita setting. Di sini kan hanya ada kode A dan B dan kode M atau J. Selain 4 huruf itu tidak bisa diterima dalam rumus di sini. Selanjutnya, VLOOKUP di sini untuk memindahkan data yang di sini sesuai dengan sel acuan di sini. Lalu kenapa kita tambahkan rumus left? Karena sel acuannya itu berada di sebelah paling kiri, yaitu B atau A. Sedangkan J atau M ini itu bukan sel acuan, tapi kode untuk menampilkan harganya. Di sini koma 1 karena kita mau ambil yang paling kiri saja, hanya 1 karakter, berarti koma 1 atau tanda pisah 1. Selanjutnya kita blok tabel acuannya ini, lalu kita kunci. Nah, untuk kolom index number, biasanya kan kita hanya mengisikan mau kolom keberapa, kolom kedua kah, atau kolom ketiga, atau kolom keempat. Tapi karena di sini ada 2 variabel yang diminta, bukan 1, maka kita memberikan kriteria khusus dengan memunculkan rumus if. If itu kan jika, berarti
kolomnya ini bukan muncul secara fix hanya satu variabel, tapi karena dua variabel, maka kita gunakan rumus jika. Jika yang muncul itu yang menggunakan right B4,1 ini adalah M, maka yang dimunculkan data yang berada di kolom kedua. Ini kolom kedua yang malang. If right B4,1 sama dengan 3, berarti jika yang munculnya itu adalah huruf J, maka yang dimunculkan itu berada di kolom ketiga, yaitu 7.000 atau 10.000. Tutup kurung 2 kali untuk menutup sampai if-nya di sini. Lalu jika sudah, tanda pisah lalu false seperti biasa. Dan ini adalah kata-kata atau pesan yang dimunculkan ketika sel acuannya di sini terjadi kesalahan input data. Lalu kita enter. Nah, tugas untuk kalian silakan membuat tabel seperti ini. Yang pasti ini berisi rumus dan ini tabel yang untuk tabel acuan. Sekian dari saya. Jika ada yang kurang dipahami silakan disimak videonya lagi atau bisa wapri ke nomor yang sudah saya sediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.